Mau lulus, seleksi tertulis calon anggota PPK pada penerimaan anggota Badan Ad Hoc Pilkada 2024. Mari kita belajar contoh soal-soal seleksinya. 1. Pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota secara serentak pertama kali yaitu A. 9 Desember 2015 B. 7 Desember 2015 C. 6 Desember 2015 D. 8 Desember 2015. Jawabannya A. 9 Desember 2015. 2. KPU adalah singkatan dari A. Komisi Pemilihan Umum B. Komisi Penyiaran Umum C. Kantor Pemilihan Umum D. Komisi Pilkada Umum. Jawabannya A. Komisi Pemilihan Umum. 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau biasa disingkat DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi, check and balance, kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya. Masa tugas anggota DKPP adalah A. 4 tahun B. 5 tahun C. 6 tahun D. 3 tahun. Jawabannya B. 5 tahun. 4. Lembaga yang ditugaskan untuk menerima aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah A. Mahkamah Konstitusi B. DKPP C. KPU D. Bawaslu. Jawabannya B. DKPP. 5. Peraturan terbaru tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu A. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 B. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 C. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 D. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022. Jawabannya C. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah A. Panitia yang dibentuk oleh KPU Provinsi untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. B. Panitia yang dibentuk oleh KPU Pusat untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. C. Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. D. Panitia yang dibentuk oleh KPU Provinsi untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan atau nama lain. Jawabannya C. Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 7. Panitia Pemilihan Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPS adalah A. Panitia yang dibentuk oleh KPU Provinsi untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. B. Panitia yang dibentuk oleh KPU Pusat untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. C. Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan atau nama lain. D. Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan atau nama lain. 8. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah A. Kelompok yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. B. Kelompok yang dibentuk oleh KPU Provinsi untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. C. Kelompok yang dibentuk oleh PPK untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. D. Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Jawabannya ialah D. Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 9. Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara yang berlaku sekarang adalah A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2015 C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015. Jawabannya ialah C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 10 di bawah ini merupakan asas penyelenggara pemilu, kecuali A. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. B. Langsung, umum, berintegritas, rahasia dan adil. C. Langsung, umum, rahasia, aktif, jujur dan adil. D. Langsung, umum, musyawarah mufakat, rahasia, jujur dan adil. Jawabannya ialah A. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah adalah A. Putusan MK nomor 8 PUV 2007. B. Putusan MK nomor 7 PUV 2007. C. Putusan MK nomor 6 PUV 2007. D. Putusan MK nomor 5 PUV 2007. Jawabannya ialah D. Putusan MK nomor 5 PUV 2007. 12. DPT adalah singkatan dari A. Daftar pemilih tambahan. B. Daftar pemilih tetap. C. Data pemilih tetap. D. Data pemilih tambahan. Jawabannya ialah C. Data pemilih tetap. 13. Surat suara cadangan sejumlah 2/5 dari DPT dipergunakan untuk A. Cadangan untuk kekurangan hitungan jumlah surat suara. B. Cadangan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. C. Mengganti surat suara pemilih yang keliru mencoblos, mengganti surat suara yang rusak, dan untuk pemilihan tambahan. D. Cadangan kekurangan surat suara di TPS lain. Jawabannya ialah C. Mengganti surat suara pemilih yang keliru mencoblos, mengganti surat suara yang rusak, dan untuk pemilihan tambahan. 14. Dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan serentak, Komisi Pemilihan Umum, KPU, dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis yaitu A. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS dan KPPS. B. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPL, KPPS dan Pantarlih. C. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, Panwascam dan KPPS. D. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih. Jawabannya adalah D. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih. 15. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, manakah di bawah ini yang merupakan pernyataan yang benar? A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. B. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. C. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 3 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. D. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Jawabannya adalah A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. 16. Mekanisme pengambilan keputusan panitia pemilihan kecamatan dilakukan dalam rapat pleno, makanah pernyataan di bawah ini yang salah? A. Rapat pleno dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir. B. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat pleno PPK maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. C. Anggota PPK wajib melaksanakan keputusan PPK. D. Keputusan rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 30% dari jumlah anggota PPK yang hadir. Jawabannya adalah D. Keputusan rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 30% dari jumlah anggota PPK yang hadir. 17. Dalam proses penyelenggaraan pemilu, manakah pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan tugas dari PPK? A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. B. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota. C. Mengumumkan daftar pemilih sementara.
D. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat. Jawabannya adalah C. Mengumumkan daftar pemilih sementara. 19. Kampanye dapat dilakukan oleh pasangan calon sejak A. Hari penetapan pasangan calon. B. 3 hari setelah penetapan pasangan calon. C. 2 hari setelah penetapan pasangan calon. D. Setelah mendapatkan nomor urut pasangan calon. Jawabannya adalah B. 3 hari setelah penetapan pasangan calon. 20. Daftar penduduk potensial, DP4, didapat dari A. Pemerintah daerah. B. Komisi Pemilihan Umum. C. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. D. Badan Pusat Statistik. Jawabannya adalah C. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Demikianlah. Ada 20 soal yang biasa keluar pada tes CAT tertulis PPK Kecamatan. Jangan lupa untuk dukung channel ini, untuk info lebih lanjut silahkan komen untuk latihan soal-soal selanjutnya. Mari kita belajar. Terima kasih telah berkunjung.